Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke, teman-teman, pagi ini kita akan coba terbangin. Ini kebetulan aku lagi di kampung ya, lagi mudik, lagi di rumah saudara. Jadi di sini di kota Kediri. Ini aku mau coba terbangin micin. Kebetulan aku bawa micin ya, dan ini gear untuk kita terbangin. Makanya ini sering aku bawa karena kalian tahu sendiri, untuk bawanya cuma segini doang guys. Kalau aku misalkan mau bawa simple, nggak ribet dan nggak butuh space banyak. Kalau misalkan kalian bawa barang buat traveling atau mau ke manapun, itu bawaannya itu nggak terlalu banyak. Nah, di sini kita akan coba terbangin. Wah, ini ada bel. Ini kemungkinan jam 6 guys. Jadi posisi sekarang itu jam 6 pagi. Kita akan coba pasang aja. Ini pakai baterai Kodar 50 mAh 1S. Kita akan coba terbangin si Meteor 75 Pro yang menggunakan DJI O4 Lite. Nah, di sini nanti aku akan coba kasihin tutorial juga bagaimana cara ngestabilin footage menggunakan Gyroflow. Kalau menggunakan DJI O4 Lite itu yang setup yang saya pakai itu seperti apa, nanti aku akan kasihkan tutorial juga. Oke, kita udah pasang baterainya, kita nyalakan dulu remote-nya. Ini aku bawa TBS Tango, walaupun sebenarnya saya jarang pakai TBS Tango. Biasanya saya bawa kalau misalkan buat bepergian karena ini cukup ringkas juga. Welcome to Tango 2. Oke, terus kita nyalakan gogglesnya guys. Nanti kita akan coba terbangin ya si micin ini itu ke ujung jalan guys. Ini ujung jalannya lumayan panjang ya. Aku nggak tahu bisa nyampe apa enggak, ini berapa meter ya, mungkin ada lebih dari 100 meter mungkin. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, ini adalah footage asli dari DJI O4 Lite ya. Jadi kalian bisa lihat di sini masih ada vigneted ya efeknya. Di ujung-ujungnya itu masih ada item-itemnya. Nggak apa-apa, nanti ini kita bisa hilangkan dengan Gyroflow, termasuk penampakan prop guard yang masih kelihatan. Ini kita langsung coba terbang aja lurus. Nah, kalian bisa lihat ya di footage-nya ini masih goyang-goyang. Nanti akan langsung lenyap ketika kita proses dengan Gyroflow. Dan ini rasionya aku menggunakan 4:3 karena 4:3 itu yang paling oke kalau misalkan kita proses dengan Gyroflow. Untuk resolusinya ini aku set di 4K ya, yang resolusi paling tinggi yang ada di O4 Lite. Habis ini aku akan tunjukkan caranya, bagaimana caranya untuk menstabilkan menggunakan Gyroflow untuk O4 Lite. Itu ada trik-trik khusus ya supaya bisa lebih smooth dan lebih halus pergerakannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Gyroflow. Nah, di sini aku memakai Gyroflow yang versi 1.6 ya, yang versi latest. Habis itu kita akan coba buka aja file footage yang tadi. Kita open aja di sini. Nah, langsung kita oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya itu langsung diubah atau dikonvert ke rasio 16:9 daripada aslinya yang di 4:3. Di sini kalau misalkan kita coba toggle ya untuk footage aslinya, nah bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihat masih ada hitam-hitam di ujung-ujungnya. Lalu di sebelah kiri ini adalah metadata untuk footage atau file MP4-nya. Di sini kalian bisa lihat juga ya untuk file videonya itu udah mengandung jaro data. Lalu di bagian lens profile di sini kalian bisa lihat ya, videonya ini berasal dari brand DJI. Lalu di sini adalah lens official dari DJI juga, dan kalian bisa lihat. Nah, karena saya menggunakan custom lens, saya akan open manual ya dari lens profile yang aku bikin secara manual, aku kalibrasi manual. Nah, di sini aku load aja lens profilnya supaya lebih maksimal. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, ini bikinan saya Catri FPV. Nah, ketika sudah kita load, kita coba toggle untuk stabilizationnya. Nah, bentuknya seperti ini guys, jauh lebih oke, lebih flat ya dibandingkan originalnya. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan antara keduanya. Lalu untuk bagian motion data, untuk low pass filternya ini aku aktifin di 50 Hz ya.
Selanjutnya di bagian synchronization ini nggak usah diapa-apain karena untuk videonya ini udah mengandung gyro data ya, jadi kita nggak usah gonta-ganti. Ini kita pakai kalau misalkan video dan gyro datanya itu terpisah filenya. Lalu di bagian stabilization ini aku biarkan menunya menjadi default ya, tapi nanti di bagian advance, nah di sini kita perlu melakukan adjustment guys. Terus untuk di bagian FOV ini defaultnya itu adalah nilainya 1 ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat di videonya itu kalian bisa lihat ya, kadang sepintas akan muncul juga item-itemnya itu masih muncul yang di ujung-ujung dan prop guardnya kadang kelihatan. Makanya kita perlu kecilin untuk FOV nya guys. FOV nya ini biasanya itu aku set ya di 0,8, itu yang menurut saya sih yang paling pas untuk value nya. Sebenarnya untuk nilai value nya sendiri ini sebenarnya kalian sesuaikan sendiri sampai menurut kalian ini benar-benar pas ya menurut kalian, sehingga nggak ada objek yang muncul di video footage nya. Nah biasanya itu yang aku setup itu value nya hanya yang itu aja guys ya, untuk parameter yang perlu di adjust. Dan kalau misalkan udah oke, kalau misalkan kita cek di hasil footage nya, kita bisa tinggal ekspor dan kita bisa enjoy dengan hasilnya. Nah di sini kalian bisa lihat ya perbandingannya antara yang udah distabilin dan dengan original footage-nya itu perbedaannya seperti apa guys. Kalian bisa nilai sendiri. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya gyro flow ini cara kerjanya yaitu dia mengambil bagian yang di tengahnya aja guys. Sementara untuk pinggir-pinggirnya itu dia di crop, dibuang ya. Dan kalian bisa lihat seperti ini. Oke, paling parameternya itu aja yang perlu di adjust ya. Yang menurut saya yang ini yang paling oke, misalkan untuk DJI over light. Kemudian untuk di bagian akhir video kalian bisa lihat hasil full untuk video yang lain yang aku stabilkan dengan metode yang sama. Oke, paling video saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.